Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, saya Dede Zainuddin, asal sekolah SMA Negeri 1 Pebayuran. Saya Rosmayanti, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sukatani. Saya Depti Pramana, asal sekolah dari SMPN 1 Pebayuran. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah Pak. Jadi gini Bu Ros, sebelum kita memulai coaching ya, di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses Bu Ros itu coaching ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi ya. Saya berharap Bu Ros sudah memiliki paradigma berpikir coach, yaitu kemitraan di mana antara coach dan coachee setara posisinya ya Bu ya. Kemudian proses kreatif di mana nanti mudah-mudahan Ibu bisa mendampingi coachee untuk dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, dan yang terakhir memaksimalkan potensinya, di mana Ibu Ros bisa menggali ide-ide dan solusi ya dari permasalahan dari si coachee tersebut. Tentunya saya juga berharap Ibu Ros ini sudah menguasai kompetensi inti coaching, meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Dan yang paling penting adalah dalam proses coaching ini Bu Ros sudah dapat menerapkan alur tirta ya. Tirta di mana di situ meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan terakhir tanggung jawab. Baik Bu, sebelum kita mulai coachingnya, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Boleh. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, kompetensi coaching yang mana nih yang akan Ibu kembangkan? Begini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat nanti coaching, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya bisa menggali informasi dan bisa mengarahkan coachee sehingga coachee itu bisa menemukan solusi-solusinya. Ya, bagus ya Bu ya, ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Benar. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Ya. Yang kedua nih Bu, dari dua kompetensi itu Bu, bagian mana nih yang secara spesifik ingin Bu Ros kembangkan dalam proses coaching? Nah, secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar saya bisa menggali informasi yang nantinya disampaikan oleh coachee secara lebih mendalam lagi Pak, sehingga coachee itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dari sebelumnya menyampaikan informasi kepada saya. Iya, jadi fokus pada kompetensi mendengarkan ya, aktif ya. Karena memang mendengarkan aktif itu salah satu poin penting ya keberhasilan proses coaching itu ya. Benar sekali. Betul, ya. Kemudian paling penting kalau menurut saya. Kemudian yang terakhir Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukurnya bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam coaching hari ini? Indikator ketercapaiannya itu di mana si coachee dapat merasa nyaman ketika menceritakan permasalahan-permasalahannya kepada saya sebagai coachnya, dan dapat mengidentifikasi penyebab dari permasalahan-permasalahannya. Tentunya pada akhirnya coachee itu bisa menemukan sendiri Pak solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi
saya sebatas menggiring gitu, menggiring, kemudian mendengarkan aktif dan menggiring si coach itu sendiri untuk menemukan solusi-solusinya. Ya, luar biasa ya indikator pencapaiannya. Pada intinya ibu berharap bahwasanya coach nanti dia dapat menggali ide-idenya sehingga dia dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Benar. Baik ya, semoga dari indikator yang sudah ibu sampaikan terkait proses coaching ya Bu ya, bisa tergali ide-ide dari coaching dengan maksimal ya Bu ya. Nah, mungkin hanya itu Bu yang bisa saya tanyakan, dan tentunya saya berharap proses coaching yang akan ibu lakukan berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Ibu Ros atas waktunya dan kesempatannya. Semangat untuk proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya sedikit ini nih Bu, bimbang ya. Saya butuh motivasi dari ibu Bu, makanya saya ingin bertemu dengan ibu gitu. Wah, kenapa nih Pak? Apa yang membuat Bapak bimbang nih sehingga menemui saya? Saya ingin ini Bu, menggali permasalahan saya Bu ya, di mana anak-anak saya ini memiliki motivasi belajar yang rendah Bu. Udah mungkin sekitar seminggu ini menurun gitu Bu motivasi belajarnya Bu. Tuh. Kenapa Pak itu motivasi belajar lestari di diri sendiri? Mungkin karena ini Bu ya, anak ini sudah terlalu lama jenuh Bu. Jadi jenuhnya mungkin ada di jam-jam tertentu Bu, terutama di jam pelajaran siang ya Bu ya, dimana kondisinya sudah mulai mengantuk Bu, dan ini mengakibatkan rasa apa ya, jenuh gitu. Kemudian juga pembelajaran makin kesini itu kan banyak praktek Bu ya. Iya benar. Jadi mungkin dia merasa ini menjadi beban Bu, seperti itu. Ditambah mungkin baik dari diri saya sendiri Bu ya, tentunya diri saya sendiri ataupun dengan rekan sejawat saya ini mungkin dirasa belum gitu Bu, belum menerapkan pembelajaran yang menarik gitu, sehingga murid ini merasa nyaman, bisa mengembangkan motivasi belajar gitu, meningkatkan motivasi belajar sehingga bisa meningkatkan ini Bu, nilainya Bu. Begitu ya Pak. Jadi dari pembicaraan ini apa yang ingin Bapak dapatkan Pak? Saya ingin Bu, motivasi belajar murid saya ini meningkat gitu Bu. Itu jadi ada peningkatan dimana berhubungan dengan itu Bu, nilai hasil rapotnya gitu, baik dengan semester ataupun di akhir semester nanti Bu. Oh, berarti Bapak itu menginginkan peningkatan nilai dari peserta didik gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Saya ingin meningkatkan Bu, gitu. Meningkatkan dimana motivasi ini bisa saya terus kembangkan, saya gali kembali Bu, apa-apa yang kurang seperti itu Bu. Jadi Bapak berencana untuk menggali gitu ya Pak. Jadi tujuan Bapak menemui saya, kita berbincang bersama-sama itu terkait bagaimana meningkatkan nilai belajar siswa gitu. Siswa Bu, iya. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak identifikasi dari permasalahan kenapa si anak nilainya bisa berkurang itu menurut Bapak bagaimana? Kalau yang saya perhatikan ya Bu ya, saya lihat-lihat ini dari identifikasi yang saya lakukan itu, pertama anak ini itu memiliki rasa apa ya, bosan itu. Yang pertama rasa bosan, kemudian dia menganggap pembelajaran itu sini makin susah. Ada di jam-jam tertentu juga Bu, itu terutama di jam-jam siang ya, dimana mungkin dia udah lapar ataupun ada rasa ngantuk. Kemudian yang saya lihat yang harus dikembangkan ini kompetensi kita Bu sebagai guru gitu, baik ibu saya dan juga rekan sejawat seperti itu Bu. Iya baik, dari identifikasi yang telah Bapak sampaikan itu dilihat dari tingkat kebosanan anak ya Pak. Iya betul. Dilihat Bu. dari tingkat kebosanan anak, kemudian pembelajaran yang menurut anak-anak itu susah, kemudian terbentur juga dengan jam-jam tertentu, apalagi di jam-jam yang siang. Itu identifikasi Bapak terkait bagaimana nilai-nilai
siswanya kok jadi menurun gitu ya Pak. Iya, itu jadi menurun seperti itu Bu. Iya. Menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan, Ya, Bu. jika menggunakan skala 1 sampai 10 nih Pak, Iya, Bu. dalam pengelolaan kelas tersebut yang telah Bapak lakukan, Iya. Bapak kira-kira ada di skala berapa nih Pak? Kalau menurut saya ya Bu ya, dari pengalaman saya ini saya berada di posisi 7 Bu ini Bu. Gitu. Iya. Jadi untuk mengembangkan ini saya butuh banyak sekali ide-ide gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan-masukan sehingga saya bisa mengembangkan kompetensi ini dari posisi 7 ini tercapai sampai ke 10 gitu. Oh Bu, gitu seperti ya itu. Pak. Iya, Jadi gitu. keinginan Bapak dengan kita sharing dan diskusi Iya, ini Bu. itu ingin mencapai skala 10 ya Pak 10, dalam betul, Bu. meningkatkan proses Nah, pembelajaran di proses. kelas ya Pak. Betul sekali Bu. Itu. Dalam menghadapi masalah-masalah siswa yang merasa kebosanan, Iya. kemudian pembelajaran yang menurut mereka susah, Susah, betul sekali. dan jam-jam Mm-mm. rentan mungkin ya Pak ya, Rentan, iya, rawan betul gitu ya sekali. di luar Iya. jam 12 kan itu 12. rawan ya Pak bagi Iya. anak-anak. Dari hambatan-hambatan tadi seperti apa nih Pak hambatan yang Bapak temukan lagi nih dalam proses pembelajaran? Ya, hambatannya sih saya rasa ketika bosan ini anak ini terkadang cenderung bahkan ada yang sampai tertidur Bu ya. Nah, Mungkin saya harus gimana ini cara mengatasinya, udah tidur ya otomatis tugasnya pun tidak dikerjakan seperti itu Bu. Mungkin apa ya, ada solusi atau apa ya harus saya gunakan kembali gitu supaya anak ini bisa lebih tergali lagi gitu motivasi belajarnya, apakah dari RPP-nya atau apa gitu Bu, Oh, atau iya. LKPD gitu Bu ya. bisa saja Pak. Mm-mm. Dari mana Bapak bisa tahu masalah tersebut Pak? Dari Ya Bu, saya tahu dari masalah tersebut ini anak Bu ya. Saya bertanya gitu, kenapa Dek kamu kok sampai seperti ini gitu, kok motivasi kamu belajar rendah? Pak, jawaban anak ya Bu ya, Pak maaf saya di jam-jam sekian, jam 12-an gitu setelah zuhur itu saya merasa lapar Bu, kadang saya ngantuk, seperti itu jawaban dari anak. Nah, terus apa sih yang selain itu gitu yang bisa Bapak harapkan? Dia inginnya ini Bu, dari hambatan-hambatan itu mungkin kita sebagai guru bisa menemukan ya apa ya ide atau cara-cara mereka bisa menghilangkan rasa bosannya tersebut Bu, sehingga tercipta motivasi dari kesadaran dirinya sendiri seperti itu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi bagaimana bisa seperti itu tadi sudah terjawabkan, dan Ya, Bu. apa solusinya ya Pak ya dari tingkat kebosanan anak sehingga dari bisa menurun tersebut? Nah itu Bu, tadi saya gali ya Bu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin yang saya akan gunakan Bu solusinya, saya akan menerapkan ice breaking ya Bu ya. Ice breaking ya Iya, Pak. mungkin ice breaking itu sangat baik itu dirasa untuk menghilangkan rasa bosan, rasa ngantuk gitu. Mungkin dengan video-video lucu dan anak-anak suruh mengikutinya gitu, atau tanya jawab gitu seperti kuis seperti itu Bu. Ya mudah-mudahan dengan hal-hal yang itu anak ini rasa nyaman sehingga motivasi belajarnya akan tumbuh dengan sendirinya seperti itu Bu. Itu solusinya. Kemudian yang kedua saya akan menerapkan ini Bu apa? RKPD yang bergambar, menarik gitu, atau kita gunakan dengan media-media belajar yang disesuaikan dengan RKPD dengan video-video pembelajaran Bu. Seperti itu, dan RPP-nya pun saya akan gunakan dengan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan juga kompetensi sosial emosional seperti itu Bu. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan? Saya selama ini hanya melakukan mengajar, mungkin ya Bu ya di jam-jam awal saya juga ada rasa ini ya bersalah gitu, energi masih ada gitu, namun di yang akhir-akhir ini saya kurang begitu menerapkan dengan video-video pembelajaran yang lebih menarik atau ice breaking yang kurang seperti itu Bu. Baik Pak, rencana Bapak nanti kedepannya bagaimana nih Pak? Mulai dari mana gitu Pak? Oh ya, rencananya Bu yang pertama saya akan menggerakkan pertama diri saya sendiri, kemudian saya akan menggerakkan rekan sejawat saya Bu, ini untuk membuat kita bersama-sama nih. Ini permasalahan ini tentu menjadi permasalahan bersama, di mana untuk meningkatkan motivasi belajar murid ini tugas kita bersama ya Bu. Kita membuat RPP, LKPD tentunya disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu, itu berdiferensiasi, dan juga pembelajaran KSE Bu, itu
Kemudian di sela-sela pembelajaran itu Bu, saya akan menerapkan ice breaking ya Bu ya. Ya. Ice breaking itu, kemudian ada tanya jawab, ada kuis seperti itu Bu. Iya, jadi dari rencana Bapak tadi kan ada ice breaking ya Pak, Iya, kemudian Bu. membuat RPP, LKPD yang lebih menarik lagi, Iya, betul, Bu. gitu. Kemudian tugas-tugas yang beragam, Iya, Bu. sudah sangat bagus sekali Pak. Jadi dari pemaparan Bapak terkait rencana Bapak tadi, ada rekan kerja yang bisa membantu untuk merealisasikannya nggak Pak? Oh ada Bu. Saya ada rekan itu sesama guru IPS Bu ya, karena saya ini guru IPS. Kita membuat MGMP IPS Bu, dan itu rencananya kita akan bersama-sama Bu kita menggali untuk merealisasikan Bu rencana-rencana saya ini ke depannya. Gimana nih kita buat RPP, gimana nih kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar terutama pada pembelajaran mata pelajaran IPS seperti itu Bu. Ya. Tentunya itu. Ya, jadi dari rencana itu Ya, Bu. bahwa Bapak akan membuat hal-hal yang bisa meningkatkan proses pembelajaran siswa dan nilainya meningkat itu dari mulai pembuatan RPP ya Pak ya. Betul, Bu. RPP, kemudian ice breaking yang menarik, Ya, Bu. kemudian ada pembelajaran yang Iya, berdiferensiasi, betul, Bu. juga tugas-tugas yang beragam. Iya Bu. Ya. Kira-kira kapan akan dilakukan Pak? Mungkin saya akan melakukannya ini Bu selama 1 minggu ya Bu ya, itu dilakukannya mulai hari ini gitu Bu. Hari ini dan seterusnya saya akan mulai karena hari ini kan saya sudah ada sepulang sekolah memberi saran atau kita memberikan masukan gitu ke rekan-rekan gimana nih saya menghadapi ini gitu, kita berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang saya temukan ini Bu, seperti itu. Jadi kalau kita tidak bersama kita tidak akan bisa memulai gitu Bu. Benar. Jadi Bapak rencananya akan melakukan hal-hal yang baru ini itu dimulai pada hari ini dan seterusnya. Ya, hari ini dan seterusnya, dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan Bapak di sekolah ya Pak. Baik Bu. Nah, sekarang untuk target selesainya untuk melihat sejauh mana nilai anak itu meningkat gitu, dari rasa bosannya jadi menghilang, kemudian dari peningkatan nilainya itu kira-kira targetnya kapan ya Pak? Mungkin kalau targetnya ini Bu ya, ketercapaiannya saya rasa 1 minggu ya Bu, karena dimulai dengan hari ini. Kalau 1 minggu itu kita mungkin dari hal-hal yang sederhana dulu ya Bu, mungkin kita menggunakan diferensiasi proses saja dulu Bu ya, karena waktu juga gitu. Dari situ kita bisa melihat nih, oh ini motivasinya berubah, oh karena apa nih, karena anak ini sudah tumbuh Bu minat-minatnya, disesuaikan dengan dia yang dengan hobi apa misalnya visual, menggambar gitu, terus hobi mendengarkan atau kinestetik anak ini. Jadi kita bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing gitu Bu, sesuai dengan minat dan bakatnya siswa tersebut Bu. Insya Allah menurut saya targetnya sekitar 1 minggu Ya. itu bisa saya dapatkan gitu Bu. Ya, jadi target dalam membuat sesuatu yang baru dengan pembelajaran diferensiasi dengan melihat gaya belajar siswa itu kurang lebih 1 minggu ya Pak. 1 minggu betul sekali Bu. 1 minggu ya Pak. Nah, siapa nih Pak menurut Bapak yang bisa membantu Bapak nih dalam mensukseskan rencana Bapak? Iya Bu, tentunya hal ini tidak akan berjalan dengan ini ya Bu, dengan baik tanpa bantuan dari kepala sekolah Bu. Jadi kita berkomitmen tuh dengan kepala sekolah ya Pak. Dengan kepala sekolah pusat tertinggi ya Bu ya, di mana struktur kita. Kemudian kita juga meminta bantuan atau bimbingan dari kurikulum Bu, wakil kepala sekolah kurikulum, bagaimana Bu saya seperti ini sudah sesuai atau tidak, apakah ada masukan dari Ibu gitu, bagaimana apa RPP saya sesuai ya, seperti itu ya Bu yang akan saya terapkan. Dan itu juga tentunya saya akan terapkan yang tadi Bu tadi, kolaborasi ya dengan MGMP IPS, mata pelajaran IPS. Dan kita harus bisa bersama-sama, selain tugas saya juga, permasalahan saya juga, permasalahan bersama kita bisa menimbulkan budaya positif. Tentunya ini berkat semua peran warga sekolah. Ya. Jadi dari pembelajaran diferensiasi tersebut dan berkomitmen bersama antara warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, kemudian dari bagian kurikulum mungkin TPS, sehingga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dengan target Bapak yang 1
waktu minggu tersebut Iya, gitu ya Bu. Pak ya. Oke, menarik sekali nih Pak bincang-bincang kita hari ini. Iya Bu. Saya jadi pengen tahu progresnya nih Pak. Ya baik Bu. Mudah-mudahan progresnya berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, Bu. Kemudian nanti kita bisa bertemu kembali, sharing kembali nih, Amin, berbagi ya, Bu. pengalaman. Alhamdulillah. Bagaimana nih pemberian diferensi yang rencana Bapak lakukan itu sudah Ya, Bu. sudah mencapai tujuan Bapak enggak gitu ya, Oh, dalam, iya, Bu. dalam meningkatkan nilai anak di kelas gitu Pak ya. Iya, saya juga ini merasa terbantu ya Bu. Saya senang gitu. Jadi saya bisa merefleksikan, mencari solusi-solusi ini berkat bimbingan dari Ibu juga Bu tentunya Bu ya. Bagaimana saya bisa menemukan bagaimana cara meningkatkan motivasi dengan itu Bu tadi rekan-rekan sejawat dengan pembelajaran terbaru, ide-ide ini yang baru ini akan saya terapkan tentunya ini atas berkat bantuan dari Ibu. Saya senang sekali Bu dan saya merasa plong sudah terbantu ini untuk solusi-solusi ini ya Bu. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Saya sama-sama, juga Bu. ikut belajar. Ya. Kalau Bapak sudah menjelaskan gitu, dan memberikan sebuah cara-cara yang luar biasa dan sangat menarik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu. Ya, sampai bertemu lagi dan saya tunggu progresnya Baik Pak Bu, ya. saya akan bertemu Ibu lagi nanti Baik, ya. terima Akan saya kasih banyak. beritahu. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ros. Ya Pak. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Ros dengan Pak Depti ya. Ya benar Pak. Saya sudah mencatat beberapa poin hasil dari observasi Bu Ros dengan Pak Depti. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching. Boleh? Boleh. Boleh ya? Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bu Ros lakukan saat proses coaching? Alhamdulillah pada kegiatan coaching kali ini yang saya lakukan sudah sesuai alur cerita Pak, di mana saya mulai dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali informasi dan ide dari coach itu sendiri terkait permasalahannya, sampai coach tersebut menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Selama coaching, saya juga sudah menerapkan kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik aksi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang saya dapatkan antara yang dari lembar observasi yang sudah saya catat ya Bu ya, dengan apa yang sudah Ibu ceritakan barusan, memang betul Bu tergambar bahwa Bu Ros ini yang pertama sudah menerapkan paradigma coaching ya. Iya. Ibu saya lihat tadi menjalin kemitraan yang baik dengan coaching, ada unsur kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya di mana Bu Ros tadi mencoba untuk dapat membimbing coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bagaimana Bu Ros tadi bisa memaksimalkan potensi coaching agar coaching itu dapat menemukan solusinya sendiri, itu ya Bu. Benar. Nah, selanjutnya yang kedua saya lihat juga sesuai dengan catatan Bu Ros juga sudah menguasai ya kompetensi inti, di mana secara lisensi kehadiran penuh Bu Ros dengan tatap muka, dengan gesture saya lihat sudah bagus, sudah sesuai. Kemudian juga mendengarkan secara aktif ya, tanpa menyela ya. Biasanya kan kalau kita ngomong Ya, kadang suka pengen keceplosan ya, tapi Bu Ros dengan sabar mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan tentunya dengan teknik rasa untuk menggiring coaching agar menemukan solusinya sendiri. Dan yang terakhir Bu Ros tentunya saya lihat Bu Ros sudah sesuai dengan alur tirta. Ini yang penting ya, alur tirta. Dimana saya lihat tadi Bu Ros sudah dapat memulai dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian membuat rencana dan sampai tanggung jawab, di mana Bu Ros menekankan pada
itu apa Bu? Ibu meminta untuk rencananya Rencana, itu ya. harus kapan dan pelaksanaannya apa namanya, butuh siapa saja, Ya. dan terakhir tentunya harus disesuaikan dengan urutan dari nanti yang harus ada perkembangan atau ada progres gitu ya. Baik. Baik Bu, saya lanjutkan pertanyaan yang berikut. Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya, indikator ketercapaian yang saya kembangkan dalam proses coaching, di mana kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Saya melihat dan dapat menggali informasi dari Pak Aden sebagai coach saya, sehingga coach merasa nyaman saat menceritakan permasalahannya, Pak. Jadi coach ini ya sampai bisa kena tuh menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu Ros, jadi pada intinya kompetensi ketercapaian yang Ibu dapatkan dari coaching yang pertama adalah coaching menemukan rasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Bu Ros ya. Benar. Sehingga menimbulkan keterbukaan Ya. pada coaching untuk menceritakan berbagai permasalahannya, berbagai apa namanya identifikasi yang nanti Bu Ros dapat memaksimalkan potensi. Ini terpenting Bu. Benar. Kita sudah dapat memaksimalkan potensi coaching sehingga coaching dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan. Benar. Itu sudah luar biasa Bu Ros ya. Baik, yang terakhir kali ya Bu ya. Iya Pak. Yang terakhir saya ingin tanyakan, berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira ada nggak nih kompetensi yang lain yang ingin Ibu Ros kembangkan? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak, agar coaching merasa lebih nyaman lagi. Kemudian saya juga akan mencoba menerapkan fix stop agar dalam proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian coachingnya juga merasa nyaman berinteraksi dengan saya, jadi ada kenyamanan gitu pada dalam proses coaching. Dan yang paling penting itu sih Pak, kehadiran penuhnya, supaya saya bisa menerapkan aktif apa-apa saja yang disampaikan oleh coach, dan coach bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahannya itu sendiri Pak. Itu sih. Ya, Yang jadi saya untuk selanjutnya ke depannya proses coaching berikutnya Bu Ros ingin mengembangkan pada kompetensi presence ya. Iya benar, kehadiran penuh. Diharapkan pada kompetensi presence ini ada kehadiran penuh antara coach dan coaching sehingga proses coaching itu berjalan dengan maksimal ya. Iya. Sehingga pada akhirnya tadi Ibu dapat memaksimalkan potensi dari si coaching untuk bisa menemukan solusinya dari permasalahan. Seperti itu Bu ya. Benar sekali Pak. Oke, terima kasih Bu ya atas kegiatan coaching hari ini. Mudah-mudahan kita terus senantiasa melaksanakan coaching agar kita terbiasa Bu ya dalam melaksanakan atau menerapkan alur kita. Benar. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Bu Ros. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa kita ngobrol kembali. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.